Setiap kita berbicara terkait dengan perjalanan haji, setiap kita berbicara terkait dengan perjalanan haji, yang selalu membuat takjub saya itu adalah salah satunya Ka'bah yang disebut dengan Baitullah. Di setiap rumah umat Islam, di hampir setiap rumah umat Islam selalu ada gambar Ka'bah, baik dalam bentuk sajadah atau dalam bentuk foto yang difigura, sajadah kemudian yang ditempelkan di dinding-dinding, atau ada juga yang bentuk lukisan kanvas. Ya, kalau Pak Didin di rumahnya itu banyak gambar Ka'bah dalam bentuk lukisan kanvas. Itu yang selalu membuat saya takjub, kenapa bangunan yang cuman 4 persegi panjang ini, kubus ya, kubus ini menjadi cita-cita semua orang, terutama orang Islam untuk datang ke sana. Sebetulnya siapa yang mendirikan Ka'bah ini? Ibu-ibu tentu sudah tahu ya. Siapa yang mendirikan Ka'bah? Nabi Ibrahim. Sejumlah sejarawan menyebutkan bahwa yang mendirikan Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Tetapi ada sejarawan yang lain yang bilang bukan Nabi Ibrahim yang mendirikan Ka'bah, melainkan Nabi pertama, Nabi Adam alaihissalam. Bahkan sejumlah keterangan lain menyebutkan bukan Nabi Adam yang mendirikan Ka'bah itu, tetapi para malaikat atas petunjuk dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang benar? Wallahu a'lam. Tetapi satu ayat dalam Al-Qur'an menunjukkan bahwa ini ditafsirkan oleh sejumlah mufassir bahwa bukan Nabi Ibrahim yang mendirikan Ka'bah itu, melainkan Nabi Adam. Dalam surat, kalau tidak salah, Ali Imran ya, ada inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubaraka wa hudal lil alamin. Sesungguhnya bangunan pertama, rumah bait ya, bait, rumah pertama. Ini bukan rumah orang, tetapi rumah untuk ibadah. Rumah ibadah pertama yang didirikan Allah itu terletak di Bakkata mubaraka, di Bakkah. Bakkah itu ada yang menafsirkan tempat berkerumunnya orang-orang. Tapi ada juga yang menafsirkan Bakkah itu kata dari Makkah, di Mekah Al-Mukarramah yang sekarang. Itulah Ka'bah. Nah, makanya ada yang menceritakan bahwa sejak zaman Nabi Adam, ketika beribadah, Nabi Adam beserta Siti Hawa dan keluarganya, juga para pengikutnya, itu tawaf di sekitar Ka'bah. Sekarang, dulu tentu bukan seperti yang sekarang, bangunannya sangat sederhana. Bahkan nabi-nabi berikutnya diceritakan itu melaksanakan tawaf di Ka'bah itu. Nabi Nuh, Nabi Hud, dan seterusnya. Nah, ketika terjadi banjir besar di zaman Nabi Nuh, Ka'bah termasuk bangunan yang terkena banjir sehingga rusak. Walaupun terus ada nabi-nabi berikutnya, baru ketika di zaman Nabi Ibrahim, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dibantu putranya Ismail untuk merenovasi atau memperbaiki Ka'bah. Ini kalau sekarang Bang Hendra misalnya gitu ya, disuruh untuk merenovasi Ka'bah, ya. Karena itu dalam Al-Qur'an ada tuh dalam surat Al-Baqarah kalau tidak salah. Wa id yarfa'u Ibrahimul qa'ida minal bait wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Jadi Allah sesudah merintahkan Nabi Ibrahim dibantu Nabi Ismail untuk meninggikan, merenovasi dan meninggikan Ka'bah. Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Allah, terimalah amal kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan lagi Maha mengetahui." Nah, sesudah Ka'bah kembali keren dan lebih tinggi bangunannya, barulah di situ muncul perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim
tolong serukan manusia untuk datang ke sini. Manusia yang mana wahai Allah? Seluruh manusia, tidak terkecuali. Kata Nabi Ibrahim, saya bisa nyeru paling tidak tetangga-tetangga saya. Tetapi kalau seluruh dunia, tidak mungkin. Kata Allah, sudah, tugas kamu adalah menyeru. Nanti saya yang membantu. Nah, itulah yang kemudian ditabalkan dalam surat Al-Hajj yang tadi saya sudah bacakan di awal. Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amid. Dan serulah manusia, seluruh manusia tidak terkecuali, bil hajj, untuk berhaji, datang ke Baitullah ini. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan jalan kaki. Atau ada lagi yang naik unta yang kurus, disebutkan tuh unta yang kurus dalam Al-Quran. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amid. Mereka datang ke sini dari segenap penjuru yang sangat jauh. Kalau zaman itu sudah ada YouTube, sudah ada TV, tadi Metro TV atau SCTV, Nabi Ibrahim mungkin tinggal minta kameramen untuk datang ke dia, ngumumin, wahai manusia, datanglah ke sini. Tapi saat itu, boro-boro YouTube, boro-boro TV ya, Nabi Ibrahim itu hidup kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi. Atau kalau dari sekarang ini, 4000 tahun yang lalu. Jangankan 4000 tahun yang lalu, di zaman Nabi Muhammad saja yang baru 1400 tahun lalu, Mekah itu kondisinya sangat gersang ya. Tidak banyak orang yang datang ke sana kecuali yang mau bertawaf di sekitar Ka'bah ya. Apalagi di zaman Nabi Ibrahim. Tetapi berkat perintah Allah, Nabi Ibrahim akhirnya melaksanakannya. Dia naik tuh ke Jabal Qubais yang sekarang mungkin kayaknya sekarang sudah habis tuh Jabal Qubais itu karena pembangunan perluasan Masjidil Haram. Dulu ada Jabal Qubais, Jabal Abu Qubais persisnya, bukit ini, bukan gunung kayak gunung Ciremai yang tinggi, hanya bukit saja. Di Jabal Qubais itulah Nabi Ibrahim diajarin oleh malaikat Jibril menyeru, ya ayyuhan nas, innallaha kataba alaikum hajjal baitil atiq. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya Allah atau Tuhan kalian memerintahkan kalian untuk berhaji ke Baitul Atiq ini. Itu cuma di Jabal Qubais, yang dengar paling hanya orang-orang sekitar. Tetapi atas bantuan Allah digelorakan itu panggilan Nabi Ibrahim ke seluruh dunia, bahkan ke alam semesta. Konon yang dengar saat itu menjawab labbaik Allahumma labbaik. Itulah bacaan yang sekarang dibaca oleh setiap jamaah haji. Kupenuhi panggilanmu ya Allah, kupenuhi panggilanmu. Itu adalah panggilan Nabi Ibrahim di atas Jabal Abu Qubais kepada seluruh manusia, bukan hanya kepada seluruh umat Islam ya. Dan sejak itu, sejak zaman Nabi Ibrahim menyerukan itu, Mekah menjadi tempat peribadatan seluruh umat manusia yang ingin beribadah ke sana. Barulah di zaman Nabi Muhammad pada tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad juga melaksanakan ibadah haji bersama, waktu itu bersama seluruh keluarganya, bersama konon 90.000 umat Islam, atau bahkan ada yang nyebut lagi 112.000 umat Islam. Jadi ketika umat Islam tidak hanya di Madinah mendengar rencana Nabi Muhammad akan berhaji tahun itu, maka umat Islam di berbagai wilayah datang berbondong-bondong ke Madinah. Pada tanggal 25 Zulqa'dah, Nabi Muhammad bersama rombongan itu bergerak dari Madinah. Bukan pakai pesawat kayak sekarang atau pakai bis, hanya pakai onta, ada yang pakai kuda, sebagiannya malah jalan kaki. Dia bertolak melalui Zulhulaifah atau yang sekarang disebut Bir Ali. Itulah yang menjadi mikot orang-orang yang mau haji atau umroh dari arah Madinah. Ya. Bapak Ibu, berapa kali haji diwajibkan? Semua kita sudah tahu. Cuman sekali ya. Nabi Muhammad saja melaksanakan haji cuman sekali. Jadi kalau ada yang bisa sampai 3-4 kali, itu luar biasa. Melampaui Nabi Muhammad kita ya. Nabi Muhammad hanya sekali berhaji. Dan bahkan meskipun haji itu wajib pada seluruh umat, terutama umat Islam, ada lagi batasan-batasannya.
Dalam Al-Quran disebutkan walillahi 'alan nasi hijjul baiti manistata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji itu kewajiban seluruh manusia, bukan hanya muslim ya, disebutnya manusia. Tadi dalam ayat yang lain wa'adzin finnas, serulah manusia. Dalam kewajiban haji untuk umat Islam pun disebutnya walillahi 'alan nas, bukan hanya alal muslimin atau mukminin saja. Seluruh umat manusia wajib melaksanakan haji karena Allah, yaitu bagi yang mampu melaksanakannya, yang sanggup melaksanakannya. Nah, sudah dijelaskan berkali-kali, sanggup itu tidak cuma punya duit ya. Ibu-ibu kalau tidak punya uang minimal punya apa tuh Bu? Surat sama meteran katanya ya. tinggal ngitung aja. Tapi jangan punya mertua ya. Boleh jual tanah untuk berhaji, tetapi yang tanahnya luas, yang tidak kepake. Tapi kalau tanahnya cuma 1 blok atau 2 blok saja, nggak usah memaksakan diri. Ya, manistatoa itu mampu secara finansial. Ada lagi mampu secara fisik, sehat jasmani ya. Karena sebagian besar pelaksanaan ibadah haji itu membutuhkan stamina yang kuat atau fisik yang kuat. Dari mulai kita ke Pondok Gede gitu ya, itu bawa barang yang luar biasa beratnya ya. Nanti di Saudi tawaf itu tidak sekedar pinggir Ka'bah, itu kalau sedang kosong ya memang di pinggir Ka'bah. Di saat jutaan umat Islam berhaji, kebagian agak pinggiran Masjidil Haram saja sudah luar biasa. Sebagian yang berhaji tawafnya itu di lantai kedua atau lantai ketiga Masjidil Haram yang sangat luas. Jadi 7 putaran tawaf itu lebih dari 10 kilo jangan-jangan. Nah, itu sudah melelahkan. Belum lagi sa'i ya, sa'i ada lari-lari kecil. Dan nanti di Mina harus lontar jumroh. Di wukuf Arafah ya, saat wukuf juga butuh tenaga yang luar biasa. Karena itu 2, sehat secara fisik. Ya, punya duit, sehat secara fisik tidak cukup juga. Harus sehat secara mental, ya. Mentalnya harus sehat. Orang gila tidak boleh naik haji, bukan tidak boleh ya, percuma naik haji. Anak kecil meskipun bapak atau ibunya kaya raya, dia tidak wajib naik haji. Tetapi kalau mau dihajikan supaya belajar boleh gitu ya. Karena ya dia belum punya kewajiban untuk berhaji. Sekarang ada lagi mampu itu batasannya. Apa Ibu? Kuota. Kalau Ibu daftar tahun ini walaupun punya duit, sehat fisik, jasmani rohani sehat, tetapi belum tentu bisa berangkat 10 tahun ke depan ya. Harus nunggu. Di Sulawesi itu ada yang sampai 25 tahun harus nunggu dari mulai daftar. Karena itu kuota menjadi salah satu syarat dari istitoah tadi. Tidak usah memaksakan. Kalau belum waktunya untuk haji, tidak usah memaksakan. Nah, tetapi apakah seruan Allah tadi itu sekedar untuk orang-orang yang mampu, terutama ada duitnya? Ternyata dalam perjalanannya banyak sekali justru peristiwa-peristiwa yang memungkinkan manusia berhaji tanpa duit, ya, tanpa punya uang. Ya, 2 hari lalu saya baru memberangkatkan atau mengantarkan adik ipar saya ke Pondok Gede. Hari ini dia berangkat ke Saudi. Adik ipar saya ini punya anak 2 yang masih kecil-kecil. Kemudian kebetulan sekarang lagi bangun rumah, jadi sangat repot. Dia tidak pernah punya rencana naik haji. Sampai bulan lalu, karena lagi repot ngurusin rumah yang sedang dibangun itu, tiba-tiba datanglah surat dari Kementerian Agama, siap-siap untuk berangkat haji. Kebetulan dia ini pegawai kesehatan di Kementerian Agama. Tidak diduga-duga, gak mungkin dia tolak. Oh, karena anak saya masih kecil atau saya lagi sibuk ngurusin rumah. Ini tidak datang setahun sekali. Berangkat, lupakan yang ada di rumah. Anak-anak bisa diurus sama suami dan lainnya. Ya, akhirnya berangkat. Yang lebih dekat lagi di Bang Imam. Siapa yang menduga beberapa tahun lalu Bang Imam akan haji sekarang? Ya, tidak ada. Bang Imam ini tetapi karena kebaikannya selalu mengantar mamanya kemana-mana. Bahkan ketika mamanya sedang kena COVID,
Dialah yang terdepan, dia mengurusi mamanya sampai masuk ke ruang-ruang perawatan yang sebetulnya tidak boleh. Hebatnya tidak kena pula itu, padahal bapaknya, saudara-saudaranya kena COVID. Nah, jangan-jangan inilah hadiah dari Allah untuk Bang Imam yang luar biasa hebatnya gitu ya. Jadi tidak perlu pakai uang, yang dipakai adalah uang bapaknya ya, uang mamanya. Ya. Kalau mau cerita lagi, saya sendiri begitu Bu. Saya kalau tidak salah sudah 13 kali ke Saudi itu. 2 diantaranya berhaji. Dari 13 kali ke haji, hanya 1 kali saya mengeluarkan uang ketika saya memberangkatkan anak dan istri saya untuk umroh. Yang lainnya saya nggak punya uang ya. Tahun 96 bahkan pernah dalam 1 tahun itu saya 3 kali ke haji. Itu ketika saya tidak punya uang dan menjadi kontraktor di rumahnya Pak Haji Nurkon. Pak Haji, jangan-jangan berkah kontrakan Pak Haji Nurkon yang membuat saya bisa berangkat sampai 3 kali dalam setahun itu. Ya, apa yang menyebabkan saya bisa berangkat? Selalu ada alasan dari Allah. Ya, yang pertama ketika kawan saya dari Mesir, ini saya masih di majalah Gatra. Dia sedang melaksanakan umroh. Tiba-tiba Allah entahkan apa ya, ya sudah waktunya meninggal ketika sedang melaksanakan umroh. Usianya mungkin 30-an ya gitu. Akhirnya untuk ngurus itu harus ada dari kantor pusat yang berangkat ke sana bersama keluarganya. Akhirnya karena saya dianggap bisa bahasa Arab, ya sudah, saya yang diberangkatkan. Sudah. Di bulan berikutnya, beberapa bulan kemudian di tahun itu masih di rumah Pak Haji Nurkon, saya sedang dalam perjalanan ke puncak untuk tugas gitu ya. Tiba-tiba ditelepon, tolong segera pulang. Hari ini juga berangkat ke Saudi. Ada apa? Di Saudi rupanya ada keributan. Para TKI kita berdemo di depan KJRI Jeddah sehingga ada kerusuhan dan ada yang meninggal. Tuh, Tuhan ngasih kerusuhan buat saya untuk jalan ke Saudi gitu ya. Di hari berikutnya lagi, kali ini Tuhan mengambil nyawanya Raja Fahad. Lah, Raja Fahad meninggal. Saya diminta datang lagi ke sana untuk ikut sowan dan meliputan gitu ya. Jadi ternyata tidak perlu uang. Dan tahun 2000 masih di rumah Pak Nurkon, saya diminta untuk ikut jadi petugas haji 76 hari di sana. Sudah bisa haji, kemudian dibayar pula, jadilah rumah yang sekarang itu ya, salah satunya. Jadi begitulah kira-kira Ibu, ada banyak alasan Allah memberangkatkan umat manusia ke rumahnya. Nah, karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini, khususnya bagi Bang Imam dan siapapun yang akan melaksanakan haji, mari kita manfaatkan karunia dari Allah ini dengan sebaik-baiknya. Tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Nana apa saja yang harus dilakukan selama di perjalanan maupun ketika melaksanakan ibadah haji yang harus selalu dilakukan. Selalu bersyukur ya, berdoa, bersikap tawadu, bersabar ya, bersabar dan tawakal. Kalau tiba-tiba ada orang yang berkulit hitam menginjak kaki kita, nggak usah marah, biarkan saja gitu ya, kasih senyum ya. Siapa tahu malah ketemu sama jodohnya sudah ada calon, sudah ada calon, nggak usah ketemu di Saudi kalau gitu ya. Di sini saja sudah ada calonnya. Kita doakan Bang Imam ini mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah haji dengan tetap sehat walafiat ya, bisa melaksanakan seluruh yang wajib dan yang sunahnya dari awal sampai akhir sehingga menjadi tadi yang disebutkan oleh Pak Haji Nana, haji yang mabrur ya. Bapak Ibu di sini semua sudah haji semua atau sudah umroh? Mudah-mudahan tahun depan dipanggil ya dengan cara kayak Bang Imam atau saya tadi ya. Nggak usah punya duit ya, nggak usah punya uang, biarkan aja. Yang sudah punya uang silakan daftar, yang tidak punya uang paling tidak kita pengen ke Saudi, pengen naik haji, insya Allah dipanggil semuanya ya. Nah, kalau tidak juga berangkat sampai 10 tahun ke depan, mendingan dari sekarang, kata Pak Quraisy itu, Pak Quraisy Shihab ya, kalau tidak bisa berangkat ke Saudi, tidak bisa berhaji, tidak bisa umroh. Umroh itu atau haji itu adalah undangan Allah kepada kita
undangan sang kekasih ke rumah kekasih ya. Ya, Allah itu kekasih kita mengundang kita. Bagaimana caranya kalau kita belum diundang ke rumahnya? Maka undanglah Allah ke rumah kita. Nggak usah pakai duit. Gampang banget ya. Ngundang Allah ke rumah kita gimana, Bu? Apakah Allah akan datang? Ya tentu ada syarat-syaratnya ya. Kalau bapak atau ibu mau kedatangan Pak Camat, pasti segala disiapkan. Wah, dandan yang rapi, rumah dibersihkan, tidak ada kotoran-kotoran, semuanya full senyum gitu. Itu baru camat. Apalagi Allah yang akan datang ke rumah. Caranya gimana? Kata Pak Kures, perbuatlah apa-apa yang disukai oleh Allah. Allah yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu menyukai orang-orang yang senantiasa bertobat dan yang bersuci. Allah itu senang pada yang suka bersilaturahmi. Allah itu senang pada yang menjaga mulutnya ya. Dan macam-macam. Berlakulah seperti itu. Niscaya Allah akan datang ke rumah kita. Enggak usah pakai duit. Yang lebih keren lagi, datang ke hati kita ya. Kita bisa melaksanakan haji setiap 5 kali sehari. Kan datang ke Ka'bah tuh, kita melihat Ka'bah. Makanya dulu selalu ada cerita Bapak Kiai Anu yang hebat-hebat itu Jumatnya di Masjidil Haram katanya gitu. Kita nggak percaya, masa sih? Karena kan ke Masjidil Haram itu Jumatannya beda. Di sini jam 12, di sana masih jam 8. Nggak mungkin dia sholat Jumat di jam 12. Jangan-jangan sebetulnya itu saking dekatnya Pak Kiai atau Ustadz itu atau orang itu kepada Allah, sehingga Ka'bah ada di hatinya. Dan setiap datang waktu sholat, dia seolah-olah merasa sedang sholat di Baitullah, di Ka'bah. Nah, itu Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Sudah lebih dari 5 menit ya. Mohon maaf. Saya harus mohon maaf. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, paling tidak untuk diri saya sendiri. Sekali lagi, mari kita berdoa. Mudah-mudahan perjalanan Bang Imam ini dimudahkan, selalu sehat dan menjadi haji yang mabrur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas tausiah hajinya Bapak Haji Awan Mauludin Anwar Elkom. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, tiba kita di penghujung acara, yaitu syafaat